kanan boleh. Lagi aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru kedenger dengan jelas baru ibu-ibu di belakang. Di depan atau di belakang ini? Di depan. Ibu-ibu salah dikit udah nyengor baik, salah. Yang depan alhamdulillah udah jawab kompak. Yang belakang, ada nggak orang belakang? Ada. Mana orangnya? Mana suaranya? Yuk sekali lagi salam dijawab biar kompak. Yang jawab salam kita doain kalau punya utang biar cepat lunas utangnya. Yang aminnya kenceng berarti tanda gede. Suaranya lu udah ngerasa baik. Sekali lagi siap. Yang belakang siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kayak odol, kudu dipencet dulu baru keluar. Tapi mudah-mudahan semangatnya meskipun odol menjadi pembersih dan hati kita menjadi bersih, ikhlas karena Allah. Amin ya rabbal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para masyayikh, para kiai, para ajengan wabil khusus pimpinan daripada Pondok Pesantren Dar El Fikri Bojongsari Depok, Kiai Haji Hadi Hadiyatullah beserta keluarga, yang mudah-mudahan beliau Allah tambah-tambah kemuliaannya, Allah tambah-tambah keberkahan umurnya, Allah tambah-tambah keberkahan rezeki dan ilmunya. Dan juga tidak lupa para bapak, para ibu yang mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, putra-putrinya salih salihah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, rezeki yang berlimpah ruah, sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Makkah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulangnya bisa kebeli mobil mewah walaupun bayarnya rada susah. Yang belum punya jodoh biar cepat nikah. Yang punya harta jangan lupa zakat, infak, sedekah. Yang paling penting hati husnul. Amin ya rabbal. Giliran jodoh yang belum nikah kencang banget aminnya. Amin. Giliran tadi yang belum punya mobil biar kebeli mobil mewah. Amin. Walaupun bayarnya rada susah. Amin. Aminnya melehoy. Pertama dan paling utama, yuk kita sama-sama panjatkan puja yang menjadi penghias rasa kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji yang menjadi penerang hati kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati. Rasa syukur atas nikmat yang terus bertabur kita aturkan kepada Allah Ta'ala. Sebab pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Ahad 13 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal berapa? 29. Ibu-ibu apal kalau amat tanggal Masehi. Maklum mau gak gaji.
Maklum Pak, tanggal tua, lihat dompet udah kayak lihat peci. Tinggal ada 3M 5.550. Tapi bagian orang bang apa? Yang penting barokah. Para ibu, kita panjatkan puji syukur alhamdulillah. Pada kesempatan hari Ahad 29 November 2020, Allah takdirkan kita duduk bersama di majelis ilmu ini. Moga-moga asbabnya kita duduk di majelis ilmu, yang namanya penyakit hilang, yang namanya wabah penyakit corona diangkat oleh Allah, yang sakit di antara ibu-ibu moga lekas sembuh. Dan yang paling penting kita semua diberikan keistiqomahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salamnya moga-moga dicurahkan, senantiasa dicurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman, yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, amin. Para sahabat beliau, amin. Para tabi'in, tabi'in, amin. Dan semoga kita semua nih yang hadir di sini, meskipun sholatnya kadang di awal waktu, kadang di akhir, kadang berjamaah, kadang kagak. Banyak berjamaah bang kagaknya. Masya Allah. Kita semua moga-moga meskipun demikian diaku di antara umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Allahumma. Para ibu, para bapak, jamaah sekalian rahimakumullah, tancap gas dikit, sengaja ngomong lebih cepat karena dikit lagi mau datang waktu sholat zuhur. Ngaji nggak usah lama-lama, yang penting singkat, padat, melekat, pulang jangan lupa bawa ilmu yang manfaat. Ici, lu udah berkat baik, no di belakang. Di sini bukan berkat, namanya paros, betul? Paros. Kalau di Bogor namanya bongsang, bolong tapi nyangsang. Berkat berk diangkat, alhamdulillah. Cuma kan kala di belakang suka ada yang ngomong, ya Allah sedikit amat yang banyak dibawa. Tuh sama baik di sini. Woi, sama baik. Para ibu, bapak, jamaah sekalian rahimakumullah. Hari ini kita menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang namanya peringatan satu, ada yang diperingati. Siapa dalam hal ini? Yang kita peringati adalah hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar maulud apa maulid? Woi, yang benar maulid apa maulid? Dua-duanya benar. Yang kagak benar, yang ngelarang mau itu aja. Bagian masing-masing be, ya enggak? Orang paranin nggak usah paranin. Yang penting kita mauludan, sono kagak masing-masing. Kalau maulud artinya zat yang dilahirkan, yakni baginda Rasulullah Muhammad. Kalau maulid berarti berbicara tentang waktu dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada milad. Milad itu hari lahir, waktu kelak. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumi ladik mabruk yaumi ladik mabruk, hari kelahiranmu penuh keberkahan. Yang pertama yang kita peringati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua berarti ada yang diingetin, yakni kita sebagai manusia. Sebab dalam mahfudhat pepatah mengatakan al insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tersifati al khata, salah, wan nisyan, dan lu. Nih Bu, kenapa penting ada ingatan Mbak? Saya mau nanya nih, sekarang udah masuk Rabiul
Akhir. Kalau orang Sunda kagak tahu, saya orang Betawi. Sama kagak kalau bulan Rabiul Akhir disebutnya bulan Silih Mulud. Kalau orang sini sama kagak nyebutnya? Sama. Ternyata kalau kata orang Sunda kira nyata, Silih Mulud itu asal kata dari sil al-maulud. Sil al-maulid. Lanjutin muludannya, kagak perlu berhenti di Rabiul Awal, tapi lanjutin di Rabiul Akhir. Maka bagian kagak ngapa-ngapa kita di bulan ini terus peringati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala kalau kita lebih apal bulannya itu bukan bulan Rabiul Akhir, apalnya Silih Mulud. Coba dari bulan pertama bulanmu. Orang kita apalnya bulan Suro. Betul-betul. Sebab ada hari Asyura 10 Muharram. Dan kedua bulan apa namanya? Sapar. Hei, Sopar. Pak, kalau pakai sod itu yang benar. Kalau pakai sin artinya sapar, perjalanan. Di Bogor ada Taman Safari. Oh, mau ke sono? Mau, gratis. Nanti ditutup dari luar. Tapi pakai motor. Taman Safari karena memang buat rekreasi, buat perjalanan. Kalau ini sopar pakai sod. Sebab dulu orang Arab masa menanam di bulan namanya itu Sya'ban, masa menguningnya di bulan Sopar. Habis bulan Sopar apaan? Kemarin Rabiul Mulud. Karena apa? Muludnya. Habis itu nih sekarang bulan Rabiul Akhir, Silih Mulud orang kita nyebutnya. Lalu besoknya tuh bulan apaan? Jumadil Rejab baik lu. Ketahuan nih orang Jawa lama di sini, Rejab katanya. Bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula, baru Jumadil Akhir beres itu bulan Rajab. Rejab lagi lu. Kayak di sono ada orang Jawa lama di Bogor 5 tahunan, ngerti bahasa Sunda, bisa bahasa Sunda, tapi kagak lancar, dialeknya masih ketahuan Jawa. Aduh Pak Ustadz, dinuju tora raos. Kalau istri bagaimana? Alhamdulillah istri mah raos. Hah? Raos tuh enak. Maksudnya sehat. Pak Ustadz abdi pade nambot mobil, candakna anjing-anjing diuikeun berit. Hah? Enjing, lain anjing. Diuikeunna berit, maksudna burit itu sore. Bagian lah nggak apa-apa. Orang mau belajar bahasa Sunda. Ini juga kan Jawa Barat ya. Batasan sama Banten sono dikit. Nah, para ibu jamaah sekalian, Rajab, Sya'ban, Ramadan, habis itu apaan? Syawal dah lebaran, habis lebaran hapit. Karena terjepit antara 2 bulan hari raya Syawal, kemudian dihapit dengan bulan apa namanya? Tengah tuh Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Ya nggak apa-apa, itu namanya kearifan lokal. Apal bahasa Sunda, apal bahasa Jawa, apal bahasa daerah, bulannya juga apal bulan kita nggak apa-apa. Nah, kita memperingati, ada yang diingatkan di bulan ini udah 2 bulan nih. Saya mau nanya, ibu, nih rata-rata ibu-ibu, kalau ibu hadir selama bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, ada nggak 5 kali ibu hadir maulidan? Lebih apa kurang? Bapak-bapak, ada nggak 5 kurang hadir maulid? Lebih apa kurang? Lebih. Emang kalau pengajian banyaknya ibu-ibu. Pas banget kalau ngaji depan ibu. Habisnya kalau depan bapak-bapak diem baik. Kalau ngaji depan bapak-bapak, kayak di saya ada PAUD. Tahu PAUD? Di sini ada PAUD nggak? Apaan? Pendidikan anak usia dini. Di saya bukan, pengajian aki-aki. Unggal DKM, unggal tuh setiap DKM. Itu kalau ngaji ditanya sama kita,
Pak, ngerti? Beda kalau emak-emak ditanya, Bu, Bu. Beda. Ibu-ibu mah hari ini pakai baju warna hijau, besok pakai warna merah, besoknya lagi warna ungu, besoknya lagi warna emping. Udah kayak pelangi di rumah itu. Alhamdulillah. Bagian belum lunas juga. Saya tahu ada yang belum lunas ini. Yang ketawa-ketahuan itu. Ya, biarin. Ini ketahuan. Ada yang majelis taklim sebelah sono perigi, ada yang sebelah ngetan, ada yang ngidul, ya kan? Makanya beda-beda warnanya. Alhamdulillah bersatu. Ibu, yang namanya peringatan tuh. Saya tanya tadi, ada enggak yang di bawah 5 kali hadir maulid? Ada enggak? Kagak, rata-rata di atas 10 kali. Betul apa betul? Pertanyaan saya selanjutnya, ingat enggak apa yang disampaikan sama penceramah? Ingat apa lupa? Baru kemarin. Disinilah kenapa perlunya ada karena kita banyak lupa. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa itu peringatan Maulid Nabi? Seorang ulama besar, Imam Jalaluddin As-Suyuti, di dalam kitab Al-Hawi, kumpulan fatwa beliau mengatakan anna asla amalil maulid, bahwa inti daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa ijtima'un nas. Satu, yaitu berkumpulnya orang-orang. Alhamdulillah sekarang meskipun kita kudu pakai masker. Pakai masker saya juga. Mana tadi? Oi, masker. Mana tadi udah siap masker? Masker ada. Alhamdulillah. Jangan anggap enteng penyakit. Betul. Apalagi udah sepuh. Maka kita tetap patuhi protokol kesehatan. Apalagi depan orang yang kita kagak kenal pakai masker. Karena saya jauhan sama ibu, karena saya lagi ngomong, apalagi makan, masa iya pakai masker? Gimana makannya itu? Maka para ibu jamaah sekalian, kita hadir di sini insya Allah penuh rahmah, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun, tidaklah kumpul, tidaklah duduk sekumpulan orang, yadhkurunallaha ta'ala, di mana kumpulan orang itu berzikir menyebut nama. Kita baca maulid nyebut nama Allah enggak? Kita baca sholawat nyebut nama Allah enggak? Saya ngomong Nabi Muhammad, ibu jawab sallallahu alaihi, nama Allah disebut kagak? Berarti ada zikir. Tidaklah berkumpul sekumpulan orang, tidaklah duduk sekumpulan orang, di mana kumpulan orang itu berzikir menyebut asma Allah, illa hafathumul malaikah, melainkan para malaikat bakal ngubeng, bakal ngitari. Ngapain? Nyatet. Poici ada kagak? Pooda ada kagak? Allah punya malaikat sayyahin yang patroli. Ngapain? Nyatet. Poedah ada kagak? Posalma ada kagak? Semua dicatat. Siapa yang hadir di itu majlis zikir, illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicucuri, dihujani dengan rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu, insyaallah. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun rasa tentram. Bagian punya utang, yang penting bisa lagi begini mah alhamdulillah tenang, tentrem. Kumpul bersama orang-orang soleh, soleha. Alhamdulillah di sini mah soleh, soleha semua, amin. Ketahuan, dari mana ketahuannya? Yang soleha mah demen hadir ngaji, betul. Yang kagak biasa hadir ngaji mah ketahuan, cara pakai kerudungnya juga menyon. Udah nggak usah dibenerin, ketahuan nggak pernahnya dong. Alhamdulillah. Insyaallah ibu-ibu solihah, bapak-bapaknya soleh, anak-anaknya solih, amin ya rabbal. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebut-nyebut, membangga-banggakan yang hadir di majlis ini di hadapan makhluk yang ada di dekatan Allah Ta'ala, amin ya rabbal. Maka yang pertama maulid itu kata Imam As-Suyuti alladzi huwa ijtima'un nas. Jadi ntar kalau ditanya di rumah ngaji apa,
Maulid. Apa peringatan Maulid itu? Kata Imam Suyuti, satu, kumpulnya orang. Syarat pertama. Yang kedua, wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Dibacain Al-Quran yang mudah, nggak usah banyak-banyak. Apalagi tadi alhamdulillah guru kita Qori Internasional Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Muammar ZA. Mudah-mudahan beliau senantiasa berkah. Padahal beliau sudah sepuh, tidak muda lagi, tapi luar biasa kuat tarikannya. Alhamdulillah. Kita boro-boro baru buka Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, ada gajah di balik TV di tengah rumah kedenger. Sadaqallah. Ada yang begitu. Lebih parah, sholat sambil nungguin iklan. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Hei, mana? Insya Allah kagak di sini lagi ngaji. Alhamdulillah berkah. Siasa sekali bolehlah nonton TV, tapi jangan lupa ibadah, jangan lupa ngaji. Wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an, bacain Al-Qur'an. Kiai Muammar sudah bacain Al-Qur'an. Insya Allah berkah buat kita. Qra'u ma tayassara minal Qur'an. Termasuk juga wa idza quri'al Qur'an, Allah apabila dibacakan Al-Qur'an, dengerin ya, fasami'u, dengerin, jangan itu diam. Kalau kita dengar Al-Qur'an, muji Allah. Kalau doa, amin ya Allah. Kalau ayat Al-Qur'an ada nggak isinya doa? Ada kagak? Kita amin ya rabbal alamin. Allah. Karena kita muji Allah Subhanahu. Apalagi wariwayatul akhbar al-waridah. Yang ketiga, beres baca Al-Quran. Yang ketiga, dibacakan riwayat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita sering baca rawi. Ibu suka baca rawi kagak? Alhamdulillah. Di kita ini banyak kitab rawi yang terkenal. Ada kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Betul ya? Amtadi'ul imla'i bismidzatil aliyah. Apa depannya? Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alali. Al jannatu, surga itu, sa'dun adalah sebuah kebahagiaan. Ibu pengen bahagia atau kagak? Bapak pengen bahagia atau tidak? Bahagia, sa'adatun fid darain, kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Di dunia dapat istri yang solehah, cakep, demplon. Alhamdulillah. Pak, kudu syukur punya istri. Jangan bandingkan dengan orang lain. Ibu juga punya suami soleh, baik, walaupun hitam kayak Hajar Aswad, bagen ganteng. Bagen kata orang jelek, tapi kata kita mah baik. Bapak punya istri, panggil panggilan yang terbaik. Kayak baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manggil kepada istrinya Sayyidah Aisyah dengan panggilan Ya Humairah. Humairah itu asal kata dari ahmar. Apa ahmar itu Humairah yang pipinya kemerahan. Kulsum itu tembem. Jadi Ummu Kulsum berarti ibu yang pipinya tembem. Bagaimana kalau istri saya hitam? Masa saya panggil Hajar Aswad? Ya panggil kayak dengan panggilan yang terbaik, Pak. Ibu juga sama ke suami, panggil panggilan yang terbaik. Nah, contoh dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita pengen bahagia, sa'dun, maka kata Nabi apa?
Maka dalam kitab maulid ini apa? Al jannatu, surga itu sa'dun, adalah sebuah kebahagiaan. Liman yusalli, bagi orang yang bersolawat. Wa yusallim, dan menyampaikan salam sejahtera. Wa yubarik alaih. Maka mudah-mudahan kita ini semua dapat bagian surganya dari Allah Ta'ala. Sebab senang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Suka baca solawat, senang baca solawat. Mendingan baca solawat daripada jugi-jagi-jug lagi ngasuh budak. Betul-betul. Kita lagi nidurin bocah, jugi-jagi-jug, tidur apa kagak? Jugi-jagi-jug, kagak. Mendingan baca solawat. Ibu hafal solawat apa? Kalau ibu dijolimin sama orang, punya tetangga jahat sama kita, gampang. Ada namanya solawat asyril. Solawat apaan? Apal. Yuk bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kita cinta. Di depan ada kejar cintanya Rai Syafa. Kalau kita cinta sama Kangjeng Nabi, maka sering-seringlah baca man shalla alayya, kata baginda Nabi. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Kangjeng, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan melimpahkan rahmat 10 limpahan, rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu. Maka baca salawat. Dengan salawat kita menjadi asbab dikabulkannya doa-doa kita. Amin ya rabbal. Makanya tadi dalam salawat asqil, ya Allah, sampaikanlah salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asqilil zalimin bidzalimin, dan sibukkanlah orang-orang yang zalim ketemu lagi dengan orang-orang yang zalim. Nih saya kasih tahu, Bu. Tadi ibu kalau ada yang zalim sama ibu, bagen. Jangan didoain yang jelek, jangan. Bacain aja sholawat asqil. Ya Allah, sibukkan orang yang zalim dengan orang yang, wa akhrijna, dan keluarkanlah kami, mim bainihim, dari mereka yang zalim itu, bisalimin, dalam keadaan salah. Amin ya rabbal. Ada lagi solawat sambil kita minta sama Allah, ada namanya solawat nariyah. Cuma saya pesan sama ibu sama bapak, kalau baca solawat nariyah jangan cepat. Karena kalau cepat itu Sulawesi Selatan sama Kalimantan Selatan ke bawah-bawah. Betul apa betul? Betul apa betul? Bagus, pengen baca 4.444 kali baca salawat nariyah, kata Imam Al-Qurtubi, maka akan diijabah segala kebutuhannya. Doa-doanya disampaikan segala maksud dan tujuan. Tapi ingat, jangan cepat. Allahumma sholli ala Selatan, Kalimantan Selatan. Kalau kita baca pelan kan enak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu
wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil awaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma ya Allah salli, sampaikanlah salawat rahmat Allah, salli salatan kamilatan, salawat yang salim salaman taman dan salam sejahtera yang paripur kepada siapa? Ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yang mana tanhalu menjadi terurai bihi dengan sebab kemuliaan Kangjeng al-uqadu ikatan. Ibarat kata kalau kita punya masalah yang ruwet, seperti halnya kita lihat tali rapia, tali tambang yang ruwet, yang apa ruwet itu? Yang acak-acakan, maka dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masalah menjadi terselesaikan. Amin ya robbal, termasuk utang. Betul-betul. Ibu punya masalah enggak? Bapak punya masalah? Kelihatan dari mukanya emang. Maka baca sholawat, termasuk salawat Ada orang yang benci sama salawat nariyah. Dia bilang, Bu, mungkin karena enggak tahu alias jahil alias bodoh. Dia bilang apaan? Namanya saja nariyah. Nar artinya api neraka. Itu bukan begitu maksudnya. Maksudnya nar artinya apaan? Nar artinya api. Ini salawat nariyah saking mujarabnya, seperti kalau kita pegang api langsung panas, tidak? Maka secepat itulah mujarabnya salawat Maka yang suka dawamin, yang suka rutin istiqomah baca salawat nariyah tiap malam Jumat bagus, amalin terusin. Insya Allah yang punya hajat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu jamaah sekalian, kalau kita bicara yang ketiga tadi, riwayat akhbar, termasuk juga cinta Nabi. Ini adalah bukti cinta Nabi. Kata Syekh bin Umar bin Arabi Al-Bantani, seorang ulama Nusantara, lahir di kampung Tanara, Serang, Banten tahun 1813 Masehi, wafat 1897, dimakamkan di Ma'la di Makkah Asy-Syarif. Beliau dalam kitab Al-Futuhatul Madaniyah mengatakan, kalau kita cinta kepada Nabi, buktikan dengan 3 hal. 1, dengan cara sering menyebut nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenali siapa beliau, termasuk senang membaca sholawat. Saya dulu pernah di Hong Kong. Apal Hong Kong, Ibu? Apal? Curug Ngarik. Ya, bedahan sono lagi. Di sono kira ada umat Islamnya kagak? Ada tidak? Ada. Orang sono ngomongnya mungkin beda dialeknya. Belok-belok ngomongnya beda. Ya kemungkinan sholawat juga agak beda dikit sama kita. Isinya sama. Kira-kira kalau mau dicontohin, kira-kira ilustrasinya begini. Ya Nabi salamun alaih, ya Rasul salamun alaih. Itu apaan loh? Lagu apaan? Wong Pehu. Terbang ke India. Di India banyak orang Islamnya. Dia ngomong kemana gerak banyak. Aca. Merah gese. Ya Rasulullah
salamun alaik ya Rafi'asya ni wa taraji al-fataya rotal ya uhailal ju. Lagu apaan? Apal bae mama. Nenek-nenek yang ngomong juga maksa di belakang. Haji. Bagen. Terbang ke Malaysia sama kayak kita Nusantara Melayu. Ada juga di kita yang ngikutin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asya ni wa daraji afatayaji ratal alami ya wailal judi wal. Lama apaan itu? Cindai apal bae mama. Emang mama gaul sini mah. Terbang ke Indonesia banyak macam keanekaragaman lagam salawat. Muhammadun Nabiun, macam-macam. Ada lagi model lagu Jablay. Ya Rasulullah salamun alai ya Rafi asyani wa darati atfantaya jiratal alami Allah ya uailal judi wal karami. Masalah lay jambu be aku lalai. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah salamun alaika sallu ala Nabi Muhammad. Ya bagus nggak baca solawat? Makanya kita baca solawat termasuk dalam kitab Rawi. Di Indonesia ini ada kitab, tadi belum beres tuh, ada kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Jabar Al-Barzanji, ada Syaraful Anam konon katanya karya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, juga ada Maulid Ad-Dibai karya Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Umar Az-Zabidi Asy-Syaibani Al-Yamani. Ada lagi kitab Maulid apaan di kita? Ada kitab Maulid Azab, ada kitab Maulid apa lagi? Simtud Duror, ada lagi Qasidah Burdah, banyak. Dikit lagi nih, udah mau johor tuh. 5 menit lagi ya, nggak usah lama-lama nih, dikit lagi. Saya mau mengutip kita ambil dari kitab Maulid Ad-Dibai. Kenapa kita baca Maulid Nabi? Kenapa kita baca Maulid seperti Ad-Dibai? Yuk kita lihat biar kita mencontoh sosok baginda Rasulullah Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Dan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya manusia dalam penciptaan dan akhlak. Bagus nggak akhlaknya Nabi? Tampan tidak katanya Nabi itu? Masya Allah. Wadahumul haqqa turuqan. Dan baginda Nabi senang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Nabi benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang terucap dari Nabi itu hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu dari Allah. Jadi kalau begitu Nabi suka bohong tidak? Bohong tidak? Tidak. Nabi punya sifat namanya itu siddiq, tablik, patonah dan siddiq, benar, amanah, Ibu pengen nggak punya suami yang terpercaya? Ibu pengen nggak punya suami yang jujur? Bilang sama suami, abang aku mau ke Sukabumi asar lewat Tajur. Abang aku mau punya suami, tapi suami yang jujur. Ini mah di HP. Namanya tapi disimpannya Ucup. Herni tapi ditulisnya Ucup. Datang bapak
Suami ibu ke dapur. Mah, mau bikin kopi? Bikin dewekan. Bikin sendiri. Di dapur, iya. Mana gulanya? No, di pojok. Kagak ada, mah. Ada juga ini tulisannya garam. Iya, itu gula. Kenapa, mah? Tulisin garam. Situ juga sama. Herni tulisin ucup. Masya Allah, tuh bapak-bapak yang di belakang ketawa berarti pengalaman. Maka jangan jadi orang bohong. Kalau orang bohong, hati-hati. Yang namanya bohong itu pasti ketagihan. Betul-betul. Berbohong, berdusta itu adalah satu teknik menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang apaan? Mana kemarin kagak ngaji? Ini sakit padahal kagak sakit. Ngomong bohong satu. Sakit apaan? Sakit lambung, mahnya kambuh 2. Betul. Borok sakit lambung, sakit aja kagak. Udah ke dokter, udah 3. Udah minum obat, udah 4. Dokter mana? Ono yang di Sawangan. Terus. Maka sekali-kali jangan berbohong. Maka Kangjeng Nabi itu senantiasa menunjukkan kebenaran. Kana khuluquhul Quran. Lanjut kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai, akhlaknya Kangjeng Nabi adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Boleh dong kita sekali kita kutip kata ulama madhab Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali bilang, maksudnya Nabi nggak pernah marah kecuali marahnya itu kalau bertentangan dengan Al-Quran. Nabi akan setuju sesuai dengan isi Al-Quran. Maka akhlaknya Nabi, cara bicaranya Nabi sejalan dengan Al-Quran. Nabi kira-kira akhlaknya bagus tidak? Bagus. Maka dari itu kenapa? Karena Nabi adalah akhlaknya mengikuti Al-Quran. Maka bapak para ibu sekalian, yuk jadikan Nabi sebagai teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi teladan. Teladan itu kalau dulu ibu yang pernah sekolahnya tahun 80-an, teladan itu asal kata dari taulad. Taulad itu dari walad, anak nyontok bapak. Maka ibarat kita mencontoh orang tua kita. Yuk sama-sama kita semua beres dari peringatan Maulid Nabi ini, amalkan akhlak yang baik dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi dan asbab kumpulnya kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Jangan dulu pulang nanti biar tutup doa. Ingat yang hadir di sini bukan manusia doang tapi juga ada jin. Cuma bedanya jin kagak ikut doa, langsung pulang duluan. Awas lu pulang lu. Udah dapat berkat lu. Ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kasar, makhluk saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau pengen lanjut insya Allah silakan cari di YouTube Gustaqi, Gustaqi. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.